Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Dan di video kali ini kita mau bahas tentang P-Network lagi. P-Network sempat turun beberapa hari yang lalu sampai menyentuh angka 1,3 atau 1,4 ya. Dan beberapa jam yang lalu udah mulai pulih, udah up lagi ke 1,6. Ya, semoga terus naik meskipun harus merangkak. Ya, karena P-Network ini baru aja listing. Ekosistem-ekosistem pun belum ada yang berjalan. Dan tentu saja untuk mencapai harga yang kita inginkan, tentu membutuhkan waktu dan proses yang juga tidak mudah. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita mau bahas beberapa informasi mengenai P-Network. Yang pertama yaitu tentang migrasi. Kemarin atau beberapa hari yang lalu ada beberapa migrasi ke akun. Ya, hampir ke semua orang, baik itu yang migrasi pertama maupun yang migrasi kedua. Di mana orang yang melakukan migrasi kedua atau orang yang udah migrasi kedua, itu kan sesuai dengan batas akhir penguncian. Tetapi hal yang aneh adalah ketika orang-orang yang sudah migrasi ini menerima koin di wallet mereka, tiba-tiba koin itu hilang dari wallet mereka. Nah, ternyata usut punya usut setelah dicek di bagian history, ternyata ada history penarikan kembali Pi dari wallet yang sebelumnya sudah dimigrasikan ke aplikasi penambangan lagi. Jadi jangan heran kawan-kawan ya, kalian yang semestinya udah migrasi, koinnya sudah masuk ke wallet kalian, ternyata hilang, ditarik lagi sama core team, dibalikin lagi ke aplikasi. Sejauh ini, Bangza udah telusuri informasi ini ke beberapa media sosial resmi milik core team, tetapi sampai detik ini, sampai video ini diupload, belum ada klarifikasi resmi dari pihak core team kenapa koin-koin yang sudah dimigrasikan itu ditarik kembali. Ada beberapa dampak positif ya. Yang pertama untuk menjaga totalitas koin yang sudah ada di market agar jangan membludak terlebih dahulu. Tetapi di sisi lain ya ini tuh apa ya? Sudah sesuai dengan komitmen, udah dikunci dengan komitmen kita dari beberapa tahun yang lalu mungkin, dan ketika sampai waktunya kebuka, ketika sampai waktunya buat migrasi kok malah ditarik lagi. Itu kan agak apa ya, agak nggak fair cara mainnya. Ya karena kita cuma ngikutin projectnya developer, kita suka nggak suka, ya jengkel sendiri. Ya terpaksa kita ngikut aja gitu. Nah, tetapi ada kabar baiknya juga. Menurut admin ataupun menurut moderator dari P-Network dari Fireside.com, yaitu Mastercoin, dia mengatakan ini adalah moderator resmi ya. Semua migrasi ditunda oleh core team dan saldo dikembalikan ke aplikasi P. Nah, jadi ini semuanya kawan-kawan ya, semua migrasi. Dan itu tidak akan hilang, itu kembali ke aplikasi. Selanjutnya dia mengatakan jangan khawatir, saldo Pi yang Anda tambang tersimpan dengan aman. Tidak perlu bertanya kenapa dan kapan akan dimigrasikan, karena itu akan diproses semuanya oleh core team. Percayakan kepada mereka karena mereka yang lebih paham. Pada pernyataan tidak perlu bertanya dan kenapa, ini sebenarnya agak, kalau saya pribadi ya, kalau Bangsa pribadi agak mengganjal lah. Ya semestinya kan wajar-wajar aja kalau kita misalnya bertanya atau core team memberikan klarifikasi tuh misalnya di Twitternya atau di Facebooknya menyampaikan bahwasannya penarikan kembali koin yang migrasi. Seharusnya kewajiban ya kan supaya kita fair, ini kenapa, ada apa gitu. Tetapi kalau memang developer nggak mau mempublikasikan dan kalau itu memang untuk kebaikan P-Network, ya udah kita dukung aja kawan-kawan ya. Yang terpenting itu koinnya nggak hilang. Apakah migrasinya akan diadakan massal di tanggal 14 atau bagaimana kita nggak tahu dan kita tunggu aja informasinya. Beberapa pertanyaan yang masuk mengenai ekosistem. Bang Zah, apakah ekosistem P-Network sekarang udah berjalan? Nah, kalau bicara tentang ekosistem, kita sampai hari ini satu ekosistem pun belum ada yang berjalan. Teman-teman bisa lihat aja di bagian ekosistem. Semuanya masih testnet, belum ada yang mainnet. Nah, ini yang bikin keliru nih teman-teman di sebelah situ yang mengatakan P-Network sekarang belum open network, belum open mainnet itu. Ini saya jelaskan ya. Posisi sekarang P-Network itu sudah open mainnet. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh core team beberapa waktu yang lalu, yaitu di tanggal 20 kemarin tentang open network. Nah, ini ya, makanya ini dibaca. Jadi udah jelas banget ya posisi kita sekarang tuh udah open network. Nah, yang dinamakan open mainnetnya itu yang dimaksudkan oleh core team itu adalah open network
atau open minded untuk ekosistem ya. Jadi jangan jangan dibalik-baliklah bahasanya. Saya tahu ini tuh perbuatan leader-leader konyol itu. Jadi jangan keliru ya. Yang dimaksudkan kita itu belum open minded adalah untuk ekosistem. Ekosistem kita masih testnet semua. Kalau untuk jaringan, untuk blockchain, kita sudah open minded. Makanya Picoin ada di bursa, di exchange. Makanya koin Pi yang ada di bursa bisa ditarik ke wallet kita yang ada di aplikasi Pi Network ya, yang di Pi Browser. Begitupun sebaliknya, yang di Pi Browser bisa dikirim ke exchange. Itu karena kita udah open minded. Jadi tolong jangan jangan termakan dengan berita-berita yang seperti itu. Kita punya dasar kok. Saya sebelum konten ya tentu saya riset dulu. Nah, jadi kita bisa pahami dari sini. Makanya bedakan dulu mana akun Pi Network yang asli, mana yang palsu. Karena kalau masalah centang biru, ini bisa dibeli kawan-kawan ya. Nah, berbicara tentang ekosistem tadi, sebenarnya menurut analisis Bangza pribadi, ekosistem itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu yang internal. Internal itu adalah ekosistem yang berada dalam ruang lingkup Pi Network saja, di mana aplikasi-aplikasi, faktor-faktor lain yang menunjang dan berpengaruh kepada nilai Pi Network secara internal. Mau dia games, NFT, media sosial, travel, edukasi, dan sejenisnya, ya seperti ini. Ini namanya internal. Sedangkan yang eksternalnya, ekosistem eksternalnya termasuk bursa. Bursa ini adalah ekosistem eksternal. Dan untuk internal memang saat ini belum ada yang dalam posisi mainnet. Masih semuanya testnet. Tetapi untuk eksternal sudah mainnet. Contohnya ada Zipto. Apa itu Zipto bang? Zipto ini adalah wallet kawan-kawan ya. Dia wallet, tetapi biasanya kan wallet itu ya bebas. Mau nyimpan apa aja, aset kripto apa aja itu bebas. Tetapi dengan Pi Network, Zipto ini menjalin kerjasama secara khusus dengan Pi Network, di mana disediakan juga wallet pihak ketiga untuk Pi Network di aplikasi Zipto. Dan yang namanya kerjasama itu kan pasti saling menguntungkan nih, antara Zipto dan Pi Network misalnya. Yang pertama, memudahkan pemegang Pi bertransaksi, membantu Pi Network bertransisi dengan lancar ke sistem keuangan global, membuka jalan bagi perluasan fungsionalitas dan sistem keuangan yang inklusif, dan lain-lain. Sedangkan keuntungan Zipto, ya jelas, kita punya pioner ini puluhan juta. 10% aja pioner yang bertransaksi di aplikasi Zipto, itu sudah menguntungkan banget untuk pihak yang bekerja sama dengan Pi Network. Oke, mungkin ini aja untuk video kita hari ini mengenai tanggal 14 besok akan ada apa? Apakah itu nanti ada GCP? Ataukah ada informasi tentang migrasi dan lain sebagainya? Kita pantau besok di tanggal 14 Maret. Yang pasti yang telah dijelaskan oleh core team secara gamblang, detail tentang apa yang akan terjadi pada tanggal 14 besok adalah ini dia ya. Masa tenggang mengharuskan KYC dan migrasi mainnet diselesaikan paling lambat pukul 8 UTC pada tanggal 14 Maret 2025. Untuk menghindari kehilangan sebagian besar Pi Anda selain Pi yang ditambang dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Kalaupun ada yang lain, semoga itu adalah kabar bagus dan sesuatu yang memang akan membesarkan Pi Network. Gua Bangza, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.